Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku di Ngobrol santai. Aduh, di part kali ini tuh bener-bener berbeda banget. Kenapa? Karena aku cuma sendirian. Teh Ian gak ada, Teh Ana gak ada, Teh Sinta gak ada. Pokoknya gak ada yang bisa diajak ngobrol karena yang pertama, Teh Ian suaranya lagi hilang. Pokoknya lagi ada masalah tenggorokan deh, jadi beliau nggak bisa ngomong. Plus juga beliau lagi sibuk banget karena beliau kan guru ya di sekolahnya. Kalau misalkan awal semester tuh suka sibuk kan, masukin data-data dari siswa baru dan lain sebagainya. Karena dia adalah operator di sekolah PAUD-nya. Sibuk plus tenggorokannya lagi sakit juga, jadi beliau nggak bisa hadir di Ngobrol part kali ini. Terus Dana dan teman-teman aku yang lain juga lagi pada gak bisa karena mereka itu lagi pada sibuk banget gitu. Dan aku nih sendiri yang memang lumayan agak santai karena lagi libur semester juga. Terus juga program pengabdian masyarakat aku juga masih berjalan, cuman belum sampai ke penyusunan laporan. Jadi masih sedikit santai kayak gitu. So teman-teman sekarang jangan bosan karena bakalan ngedengerin suaraku doang. Kalau di part kali ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan? Kenapa aku memilih untuk syuting sendirian? Syuting lagi, kayak podcast apa aja. Maksudnya kayak bikin rekaman sendirian karena aku nggak mau buat teman-teman terlalu kangen sama ngobrol, ya nggak sih, kangen nggak sih? Karena ya memang beberapa waktu belakangan ini tuh nggak bisa upload tiap malam karena ya balik lagi tadi suara Teh Ian lagi nggak ada, terus beliau juga lagi bener-bener sibuk banget, so nggak bisa diajak buat rekaman. Sebenarnya sih bukan kalian yang kangen sih, aku yang kangen ngobrol-ngobrol bareng kalian kayak gitu. Jadi di ngobrol kali ini nggak apa-apa ya, ngedengerin suara aku doang, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Oke, di ngobrol kali ini aku mau bahas apa sih? Sebenarnya sih nggak akan ngebahas yang berat-berat sih ya. Paling cuma ngebahas hal-hal yang pernah aku alamin, terus juga mungkin teman-teman juga pernah ngalamin. Oke, mulai aja lah ya. Pertama nih aku mau ngobrol lagi, mau nanya dulu ke teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau teman-teman tuh dimanfaatin sama orang lain? Ngerasa kalau orang lain tuh cuman ada butuhnya aja datang ke teman-teman? Pernah nggak? Aku yakin sih teman-teman di luar sana udah pernah ngerasain hal tersebut, termasuk aku. Aku pernah ngerasain hal kayak gitu, ngerasain ya cuman dimanfaatin doang lah gitu kan sama orang lain, cuman di arah itunya aja, cuman di arah ngebantuinnya aja. Di saat kita yang butuh mah mereka pada nggak ada gitu. Pasti sih, aku yakin semua orang pernah ngerasain hal tersebut. Terus teman-teman gimana nih cara menanggapinya, terus cara teman-teman menghadapi hal tersebut? Kalau aku pribadi sih, kalau awal-awal aku ngerasa kalau pas aku dimanfaatin tuh kayak, iya apaan sih orang lain kok kayak gitu ya. Kalau ketika mereka butuh, kita selalu ada buat mereka, kita selalu bantu mereka, kita selalu meluangkan waktu buat mereka. Tapi ketika kita yang butuh, kok mereka tiba-tiba ngilang gitu, kok mereka tiba-tiba nggak ada, kok mereka tiba-tiba nggak bisa dihubungi gitu kan. Awalnya sih kesel, awalnya merasa bahwa kok mereka kayak gitu sih gitu kan, kok mereka nggak sebaliknya. Aduh ya Allah, kok mereka nggak sebaliknya kayak kita gitu, maksudnya nggak membantu kita kayak kita membantu mereka. Dulu berpikir seperti itu sampai pada akhirnya aku menemukan bukan menemukan sih sebenarnya, sampai semakin dewasa semakin paham bahwa
nggak semua orang itu akan membalas kebaikan kita, nggak semua orang itu akan membalas dengan hal yang sama dengan apa yang telah kita lakukan ke mereka. Ada beberapa orang yang memang sifat mereka itu apa ya, tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri gitu kan, dan itu semua di luar kendali kita. Kita nggak bisa memaksa mereka harus sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Terlebih lagi waktu itu aku baca satu buku judulnya Filosofi Teras, teman-teman boleh baca, itu bukunya bagus banget. Di dalam Filosofi Teras itu, seperti yang udah aku jelasin di ngobrol sebelum-sebelumnya, bahwa ada yang namanya dikotomi kendali. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, ya termasuk feedback orang lain terhadap kita. Kita bantu mereka, terus mereka nggak ngucapin terima kasih, itu tuh sesuatu yang memang di luar kendali kita gitu. Kita nggak bisa maksa mereka untuk ngucapin terima kasih, atau nggak bisa maksa mereka untuk melakukan hal yang sama kepada kita gitu, karena itu di luar kendali kita gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang seperti mereka gitu. Kalau aku sendiri sih, setelah aku beranjak dewasa dan setelah aku membaca buku filosofi teras itu, ya bahwa benar bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu jangan sampai kita berharap orang lain memberikan hal yang sama kepada kita. Jangan sampai kita berharap kita mendapatkan feedback dari orang lain gitu, dari orang yang kita bantu. Maka ketika orang lain atau orang yang kita bantu itu tidak memberikan apa-apa kepada kita, kita nggak akan terlalu sakit hati, kita nggak akan ngerasa dimanfaatin kayak gitu. Jadi cara aku untuk menanggapi atau untuk menghadapi orang kayak gitu tuh, setelah membantu orang lain, ya udah lupain aja, mau mereka bilang terima kasih atau enggak juga itu jadi urusan mereka kan, bukan urusan kita lagi. Yang paling penting ketika kita membantu orang lain, ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, yang kita harapkan ya hanyalah pahala dari Yang Maha Kuasa gitu. Apa sih yang lebih berharga daripada pahala dari Allah, iya gak sih? Ya gak sih? Ucapan terima kasih dari seorang manusia itu tidak lebih berharga dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya udah, berharap dapat pahala aja dari Yang Maha Kuasa. Kayak gitu. Jangan sampai kita berharap dapat feedback dari orang lain. Kita berharap dapat perlakuan yang sama gitu kan dari orang yang kita bantu. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi ngerasain nih, kok aku dimanfaatin doang ya? Kok aku cuman kalau kata apa sih namanya tuh? Kalau kata bahasa Sunda tuh kur di arah gawena hungkul gitu kan. Cuman dijadiin orang yang apa sih namanya? Cuman dijadiin boneka lah ya, yang bisa disuruh-suruh ini itu dan lain sebagainya. Coba teman-teman open minded, teman-teman buka pikiran teman-teman bahwa ketika teman-teman membantu orang lain itu bukan karena teman-teman pengen dipuji, bukan karena teman-teman pengen bisa diperlakukan sama oleh orang lain, tapi karena teman-teman mengharapkan pahala dari Allah. Udah itu aja. Jangan berharap apapun. Jangan berharap orang yang kita bantu nih bakalan memberikan feedback yang baik kepada kita. Jangan pernah. Karena apa? Aduh, sambil sendawa juga nih. Karena apa? Karena ketika kita meminta atau mengharapkan feedback yang sama dari orang yang kita bantu, ketika orang itu gak memberikan hal tersebut, maka disitulah kita akan merasa bahwa kita dimanfaatkan aja. Disitulah kita akan merasa tidak enak, sakit hati dan lain sebagainya. Kayak gitu. Dan aku juga sekarang alhamdulillah udah merasakan, bukan udah merasakan, tapi udah mencoba untuk ikhlas setiap berbuat sesuatu. Setiap orang lain minta bantuan, selama aku bisa bantu ya pasti aku bantu. Dan meskipun temen yang aku bantu itu tidak mengucapkan terima kasih misalkan, atau tidak memberikan hal yang sama, atau tidak memberikan feedback yang baik, ya udah, itu jadi urusan dia dengan Yang Maha Kuasa. Urusan aku adalah bagaimana caranya aku bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak lagi, kayak gitu. Aku punya pengalaman, aku punya satu teman lama sih sebetulnya. Dia sering minta aku buat bantu ngerjain tugasnya dia, atau nggak sering minta bantuan buat melakukan hal-hal yang memang menurut aku sih sebetulnya nggak perlu dibantu, tapi dia selalu minta bantuan.
Ini punten banget, bukan maksudnya aku sombong, tapi ini cuma cerita tentang pengalaman aja. Aku selalu bantu dia kapanpun, dimanapun, pokoknya anytime lah. Pokoknya ketika dia minta bantuan, ya selama aku bisa bantu pasti aku bantu. Dan selama aku selama aku mampu gitu mengerjakan hal tersebut, ya udah dibantu aja gitu. Nah aku suka bantu dia, tapi ketika aku butuh bantuan dia, kadang dia tidak menghiraukan sama sekali, dia mengabaikan aja gitu. Dia sama sekali tidak memberikan perlakuan yang sama seperti aku memperlakukan dia gitu. Tapi ya balik lagi tadi, karena aku tahu bahwa perlakuan dia terhadap aku itu adalah sesuatu yang di luar kendali aku. So aku nggak bisa maksa dia untuk memperlakukan aku sama seperti aku memperlakukan dia gitu. Aku nggak bisa maksa dia untuk melakukan hal yang sama nih kepadaku gitu, sama aku gitu kan. Tidak bisa memaksa dia untuk melakukan hal yang sama buat aku. Kayak aku melakukan hal-hal baik kepada dia gitu kan. Pokoknya aku bantu dia sebisa mungkin, dan setelah bantu itu ya udah, aku lupain itu semua, dan aku berharap bahwa kebaikan aku itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika aku minta bantuan sama dia kemudian dia mengabaikannya atau tidak menghiraukannya sama sekali, ya udah, mau gimana lagi, namanya juga manusia kan, manusia nggak sama semuanya gitu. Aku juga nggak maksa dia untuk bantu aku. Jadi kalau misalkan dia emang udah jangan sampai mana tadi, maaf barusan aku ada kendala dulu. Pokoknya ketika teman-teman memberikan bantuan kepada teman yang lain gitu, jangan sampai teman-teman punya harapan selain daripada harapan mendapatkan pahala Allah. Maka teman-teman akan jauh dari yang namanya sakit hati, jauh dari yang namanya merasa dimanfaatkan aja kayak gitu teman-teman. Emang ya orang tuh nggak sama semua. Jadi ada orang yang gak tahu dirinya tuh berlebihan gitu. Ada orang-orang kayak gitu, dan itu semua di luar kendali kita nggak bisa mengendalikan itu semua. Itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita kendalikan, bahkan tidak bisa kita kendalikan gitu, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka melakukan kebaikan nih, jangan sampai punya pikiran atau punya harapan mendapatkan kebaikan yang sama dari orang yang teman-teman bantu gitu. Teman-teman harus punya satu harapan ketika teman-teman berbuat baik atau menolong orang lain, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan mengantarkan kita kepada surganya Allah, kayak gitu teman-teman. Tapi ingat loh teman-teman, jangan karena ada beberapa orang yang memang nggak tahu diri, yang memang ketika kita bantu itu mereka sama sekali tidak tahu terima kasih. Jangan sampai membuat teman-teman gak mau lagi berbuat baik. Jangan karena beberapa orang atau segelintir orang yang seperti itu teman-teman ngerasa ngapain nih gue berbuat baik, orang berbuat baik aja nggak dihargain gitu kan. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Berbuat baik itu bukan sebuah pilihan tapi suatu keharusan, harus gitu kan. Menjadi orang yang baik itu bukan pilihan tapi sebuah keharusan, harus banget gitu kan, harus menjadi orang baik. Kalau misalkan ada ungkapan yang bilang kalau misalkan nggak bisa baik, minimal jangan jahat gitu. Kalau aku sih nggak setuju bahwa menjadi seorang manusia itu harus baik, harus bisa menjadi baik, harus berusaha menjadi seseorang yang baik, menjadi manusia yang baik. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang manusia yang baik, maka kita akan memberikan banyak kebermanfaatan kepada orang lain. Bukankah memang tujuan kita gitu kan? Tujuan kita diciptakan adalah selain daripada beribadah kepada Allah, ya memberikan banyak kebermanfaatan gitu. Dan dengan memberikan banyak kebermanfaatan kepada orang lain itu adalah sudah menjadi salah satu ibadah
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang lain kan ibadah. Memberikan kebaikan kepada orang lain juga suatu ibadah gitu. Makanya teman-teman jangan sampai teman-teman punya pikiran udah nggak mau berbuat baik lagi, orang nggak dihargain. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Mau satu dunia tidak menghargai kebaikan teman-teman harus tetap harus tetap melakukan banyak kebaikan. Karena apa? Karena yang kita harapkan cuma satu, keridhaan Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Jangan sampai punya pikiran gak mau lagi melakukan kebaikan. Kalau dulu sih aku juga pernah tuh punya pikiran yang kayak nggak mau baik lagi sama orang lain gitu, orang aku nggak dihargain dulu waktu masih zaman SMP atau SMA-an. Tapi sekarang semakin bertambahnya usia, semakin paham, semakin mengerti bahwa menjadi manusia baik itu bukan sebuah pilihan tapi sebuah keharusan. Kayak gitu teman-teman. Banyak sih sebetulnya pengalaman aku yang memang tidak dihargai oleh orang lain. Kebaikan aku tidak dihargai oleh orang lain. Sama mungkin ya kayak teman-teman di luar sana yang merasakan bahwa ketika kita berbuat baik terus tidak dihargai, mungkin akan ada atau akan muncul pikiran gak mau lagi berbuat baik gak dihargain. Jangan sampai punya pikiran kayak gitu. Yuk bareng-bareng sama aku bangun jiwa jiwa kebaikan dalam diri kita semakin kokoh, semakin tidak bisa dihancurkan oleh apapun gitu. Mari yuk bareng-bareng belajar sama aku, belajar untuk bisa mengikhlaskan segala hal dalam hidup kita, termasuk ketika orang lain tidak menghargai apa yang sudah kita lakukan, termasuk ketika orang lain tidak memberikan feedback yang sama ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain. Kayak gitu teman-teman. Aku juga sama masih belajar, masih sering kok ada rasa kayak kok orang ada yang kayak gitu. Masih sering ngerasa kayak gitu, dan aku juga masih tetap belajar juga sampai hari ini, belajar untuk membiarkan apapun terjadi dalam hidup aku, termasuk kalau dalam hal ini itu ketika aku membantu orang lain dan orang lain tidak menghargai sama sekali bantuan daripada aku, nggak apa-apa. Belajar untuk ya udahlah, nggak apa-apa ya, namanya juga manusia gitu kan. Kembalikan semuanya kepada yang di atas kayak gitu. Terus juga aku mau cerita satu hal. Aku tuh orangnya kan nggak enakan ya, maksudnya tuh kayak ketika orang lain minta bantuan, aku nggak enak buat nolak kalau misalkan sebetulnya aku mampu buat bantu dia gitu. Jadi nggak enak banget buat nolak gitu. Jadi sejahat apapun orang itu terhadap aku tetap bakalan bantu dia kalau misalkan aku mampu untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Bukan karena aku sok malaikat, bukan karena aku sok baik, tapi karena aku ingat bahwa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini tuh untuk beribadah kepada Allah. Dan aku selalu tanamkan dalam hati aku, membantu orang lain itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah, diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejahat apapun orang yang minta bantuan sama aku, berkali-kali pun mereka tidak menghargai bantuan aku tetap akan bantu mereka gitu. Sampai kapanpun. Karena aku inget banget, aku pernah juga cerita beberapa kali di ngobrol part berapa gitu tentang quote satu ini, menjadi baik itu jangan pilih-pilih. Maksudnya menjadi baik itu gak boleh ada tapinya, katanya gak boleh ada tapinya. Jadi ketika kita ingin berbuat baik, jangan pilih-pilih. Jangan karena orang itu jahat sama kita gak bantu. Selama kita bisa bantu, bantuin gitu. Karena niatkan dalam hati kita bahwa kita bantu orang itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Ingat lagi bahwa tujuan kita diciptakan ke bumi ini atau diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah, dan salah satu ibadah kepada Allah adalah memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, kayak gitu teman-teman. Terus juga aku orangnya benar-benar nggak bisa yang namanya benci banget sama orang tuh nggak bisa gitu. Memang ada rasa tidak suka, tapi aku tidak sampai yang kayak gak mau bantu mereka, gak mau denger
nama mereka misalkan kayak gitu. Kalau benci ya udahlah sih, benci aja gitu. Misalnya benci, kalau misalnya nggak suka ya jangan benci deh, terlalu kasar. Kalau misalnya nggak suka sama orang tuh ya udahlah nggak suka aja gitu, nggak sampai yang kayak aduh kayak najis gitu dengar namanya juga, nggak sampai kayak gitu. Aku tuh orang yang apa ya, bisa menyembunyikan rasa ketidaksukaan aku terhadap orang lain gitu. Jadi misal aku gak suka nih sama si A, tapi ketika ketemu, ketika ngobrol sama orang itu, sebisa mungkin aku bisa menyembunyikan rasa ketidaksukaan aku gitu. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti orang lain. Karena di masa-masa sebelumnya aku sering banget nyakitin orang lain dengan lisan aku gitu kan, dengan perbuatan, dengan hal-hal lainnya gitu. Dan aku mau di masa aku yang sekarang, di masa pendewasaan aku yang sekarang, aku tidak ingin sampai aku menyakiti orang lain, baik itu dengan lisan, perbuatan, ataupun dengan hal yang lainnya. Makanya sebisa mungkin aku menjaga menjaga lisan aku, menjaga perbuatan aku, menjaga semua hal yang ada dalam diri aku supaya tidak menyakiti orang lain gitu. Supaya tidak membuat orang lain ngerasa nggak enak hati gitu kan sama aku gitu. Makanya ketika ada orang lain minta bantuan, meskipun aku nggak suka sama orang itu, tetap aku bantu selagi aku mampu gitu, supaya aku tidak menyakiti orang tersebut, tidak membuat orang tersebut merasa merasa terluka hatinya gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi sekali lagi aku tekankan sama teman-teman, hayu orang sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang baik. Karena ingat, menjadi orang baik itu bukan sebuah pilihan tapi sebuah keharusan. Jadi aku tekankan, kalau misalkan teman-teman mau berbuat baik, jangan sampai ada tapinya. Berbuat baiklah kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun, selama kita mampu melakukan hal tersebut gitu. Dan satu lagi, jangan sampai teman-teman punya harapan lain ketika membantu orang lain selain harapan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja ya buat closing statementnya. Aduh, wow, ngobrol sendiri ternyata capek ya teman-teman. Maksudnya karena nggak saling sahut gitu ya, jadi agak agak haus sampai berkali-kali tadi di pause dulu untuk minum. Aduh, lumayan ya Teh Ian ya. Semoga aku juga minta doanya dari teman-teman, semoga Teh Ian cepat sembuh, cepat bisa rekaman lagi supaya bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng teman-teman semuanya. Sorry banget kalau misalkan bahasan kali ini agak membosankan ya, agak bored gitu, agak membuat telinga kalian terlalu panas mendengarkan suara aku. Sorry banget karena emang benar-benar ini di luar kendali kita, di luar kendali aku dan Teh Ian. Jadi ya sorry banget pokoknya, cuman aku aja di Ngobrol Ipat kali ini. Terus juga sorry banget kalau ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang kurang nyambung, karena ya memang kalau ngobrol sendiri tuh agak bingung karena nggak saling sahut gitu, jadi agak bingung gitu. Sorry juga kalau misalkan dari pembahasan kali ini ada mungkin kata-kata atau ada kalimat atau ada hal apapun yang menyakiti hati teman-teman. Aku mohon untuk teman-teman dapat memaklumi dan memaafkannya. Maafkan juga kalau misalkan bahasan kali ini terlalu panjang atau terlalu membosankan lagi ya. Maaf banget. Insya Allah di part selanjutnya kita bakal ngobrolin hal-hal yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa buat teman-teman, aku ingetin lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, juga share biar teman-teman yang lain yang belum ngedengerin bisa ngedengerin juga. Terus kalau misalkan teman-teman ada requestan buat kita bahas apa nih, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Saran apapun, kritikan apapun sesuatu yang menurut teman-teman perlu untuk disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah aku dan Teh Ian sangat open minded terhadap apapun yang teman-teman sampaikan. Sekali lagi jangan lupa subscribe, comment, and like, juga share juga ya teman-teman. Segitu aja ngobrol kali ini. Aduh capek. Jangan lupa
kok jangan lupa terus sih. Pokoknya segitu aja deh ya teman-teman untuk closing statementnya. Dadah, assalamualaikum.